Survei Celios, rapor merah Gibran dalam 100 hari pertama menjabat. Kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama menjabat menuai sorotan tajam dari publik dan pakar. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies, Celios, Gibran hanya memperoleh skor 3 dari 10, yang dikategorikan sebagai sangat buruk. Bahkan, sebanyak 31% responden memberikan nilai 1, mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kinerjanya. Namun, hasil survei ini menuai pertanyaan terkait kredibilitas Celios sebagai lembaga survei. Beberapa pihak menilai bahwa metode penilaian Celios cenderung kurang representatif dibandingkan survei lain yang menunjukkan hasil berbeda. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Harian Kompas justru menunjukkan bahwa Gibran mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 80% dari publik. Dalam survei tersebut, Gibran dinilai berhasil mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk aplikasi lapor Mas Wapres dan program-program sosial lainnya. Sorotan utama hasil survei Celios. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyampaikan bahwa penilaian ini didasarkan pada berbagai aspek yang mencerminkan kinerja Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kritik utama yang menjadi sorotan dalam survei ini meliputi 1. Kontroversi aplikasi lapor Mas Wapres. Inisiatif aplikasi yang diluncurkan untuk menerima keluhan masyarakat justru menuai kritik karena dianggap tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna. Banyak laporan yang tidak mendapatkan respons memadai, menciptakan kesan bahwa program ini hanya bersifat seremonial. 2. Bantuan Wapres yang tidak tepat sasaran. Program bantuan sosial yang dikeluarkan melalui jalur Wakil Presiden dikritik karena pelaksanaannya dinilai kurang transparan dan cenderung populis. Para panel menilai program ini lebih diarahkan untuk pencitraan daripada memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Minimnya komunikasi publik. Gibran juga dikritik karena jarang memberikan pengarahan maupun berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial. Dalam era di mana komunikasi langsung dengan masyarakat sangat penting, keheningan Gibran di ruang publik menjadi tanda tanya besar. Hasil survei Kompas, perspektif yang berbeda. Sebaliknya, survei Kompas mengungkapkan bahwa publik justru menilai Gibran sebagai tokoh yang paling banyak berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Aplikasi lapor Mas Wapres disebut sebagai terobosan yang efektif, dengan laporan yang cepat ditindaklanjuti dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Selain itu, Gibran juga dipuji atas gaya kepemimpinannya yang lebih membumi dan pendekatan personalnya dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Program-program seperti penyaluran bantuan langsung dan keterlibatannya dalam aktivitas sosial di berbagai daerah turut mendongkrak popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Gibran. Metode pendekatan ini dianggap lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dibandingkan program-program besar yang seringkali sulit dirasakan dampaknya secara langsung. Capaian positif yang diakui Celios. Di tengah berbagai kritik, ada satu program yang mendapat apresiasi dari Celios, yaitu keterlibatan Gibran dalam pengawasan program makan bergizi gratis, MBG. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak di sekolah mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis. Meski demikian, apresiasi ini tidak cukup untuk menutupi kritik besar terhadap aktivitas lain yang dinilai lebih populis ketimbang substantif. Menurut Media Wahyudi Askar, keterlibatan Gibran dalam program MBG terlihat lebih sebagai inisiatif pribadi daripada kolaborasi strategis dengan Presiden Prabowo. Ini menarik karena Gibran berjalan sendiri dalam mengawasi MBG, sementara Presiden Prabowo terlihat kurang memberikan perhatian langsung terhadap program ini, ujarnya. Metodologi dan kredibilitas survei. Survei kinerja 100 hari Kabinet Prabowo Gibran yang dilakukan Celios menggunakan pendekatan expert judgment. Panel juri terdiri dari para jurnalis dengan wawasan mendalam tentang kinerja pemerintahan, yang berasal dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria objektif yang telah ditetapkan, dengan tujuan mencerminkan persepsi dari berbagai sudut pandang.
Namun, berbeda dengan survei berbasis expert, survei Kompas menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Metode ini dinilai lebih representatif dalam menggambarkan opini publik secara luas. Kredibilitas Celios pun mulai dipertanyakan oleh sejumlah pengamat. Beberapa pihak menuding bahwa survei semacam ini cenderung berpihak kepada pihak yang bersedia membayar, sehingga hasilnya tidak mencerminkan kondisi objektif di lapangan. Bahkan, beberapa tokoh mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei yang terindikasi tidak transparan atau memiliki konflik kepentingan. Indikasi bayaran dalam dunia survei dan media. Fenomena lembaga survei atau media yang terindikasi bekerja untuk kepentingan pihak tertentu bukanlah hal baru. Belakangan ini, publik juga dihebohkan dengan laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCR, yang memasukkan nama Presiden Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup di dunia. Namun, laporan tersebut dengan cepat ditarik kembali setelah OCR mengakui bahwa mereka tidak memiliki data yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Langkah gegabah ini menimbulkan kecurigaan bahwa OCR mungkin telah menerima bayaran untuk merilis laporan tanpa dasar yang kuat. Pengamat politik menyebutkan bahwa strategi seperti ini adalah bagian dari perang opini yang tidak sehat. Lembaga atau individu yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan institusi-institusi terkait. Seruan untuk dalang politik kotor. Kepada mereka yang menjadi dalang dibalik penggunaan cara-cara kotor seperti ini, apakah kalian tidak menyadari dampak dari tindakan kalian? Kalian bukan hanya merusak nama baik seseorang, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi, kebebasan pers, dan integritas bangsa ini. Cara-cara licik seperti memanfaatkan lembaga survei atau media bayaran hanya menciptakan polarisasi di masyarakat. Berhentilah bermain dengan api. Kepercayaan publik bukanlah barang murah yang bisa dibeli dengan uang. Jika kalian benar-benar peduli pada bangsa ini, tunjukkan dengan kerja nyata, bukan dengan fitnah dan propaganda murahan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu bersaing dengan gagasan, kebijakan, dan tindakan nyata. Jika kalian tidak mampu bersaing dengan sehat, lebih baik mundur daripada mempermalukan diri sendiri dengan taktik licik yang akhirnya hanya mempermalukan kalian di mata sejarah. Tantangan ke depan. Hasil survei yang beragam ini menjadi pengingat bahwa persepsi publik terhadap Gibran masih berada dalam tahap pembentukan. Di tengah sorotan publik, penting bagi Gibran untuk terus menunjukkan hasil kerja nyata dan memperbaiki aspek komunikasi publiknya. Langkah konkret yang lebih terukur dan strategi komunikasi yang lebih baik diharapkan dapat memperbaiki persepsi publik terhadap kinerjanya di masa mendatang. Sebagai salah satu pemimpin muda di pemerintahan, Gibran memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa ia mampu menjawab ekspektasi masyarakat. Pendekatan yang konsisten dan berorientasi pada hasil nyata akan menjadi kunci keberhasilannya dalam meraih kepercayaan yang lebih luas. Di balik angka yang mereka tulis ada bisikan uang yang tak pernah habis. Lembaga bicara katanya adil dan tegas, tapi kenapa hasilnya selalu terasa bias? Yang lain berkata beda cerita tak selaras, seperti malam dan siang tiba. Apakah kebenaran hanya bisa dibeli, atau kita semua hanya jadi saksi ilusi? Semua berbayar, oh di mana nuranimu? Lampu merah hanya warna dalam dompetmu. Suara rakyat terbungkam di balik layar. Benarkah semua ini? Atau cuma sandiwara? Panelis katanya beragam suara, tapi hasilmu selalu satu nada. Propaganda tersembunyi dalam statistik, menciptakan ilusi politik yang fanatik. Lembaga lain berkata beda cerita, tak selaras daya jadi sandiwara. Kita butuh transparansi yang bersinar, bukan survei palsu dengan agenda liar. Survei berbayar, oh di mana nuranimu? Lampu merah hanya warna dalam dompetmu.
mereka. Duit takkan selamanya jadi pelindung, kebenaran akan muncul seperti mentari terbit di gunung. Survei berbayar, akhirnya kau kepudar. Rakyat bicara suara tak bisa diatur. Angkat paus semuanya segera tenggelam di lautan kebenaran yang terus bergetar. Benarkah semua ini? Panelis katanya beragam suara. Benarkah semua ini? Atau cuma sandiwara? Benarkah semua ini? Atau cuma sandiwara? Panelis katanya beragam suara, tapi hasilmu selalu satu nada. Propaganda tersembunyi dalam statistik, menciptakan ilusi politik yang fanatik. Lipatan dihadirkan fakta nyata, bukan sekadar angka yang jadi sandiwara. Angka brutu transparansi yang bersinar, bukan survei